Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa ba'd. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan puji milik Allah. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Maha Pengasih, yang dikasih belum tentu disayang, yang disayang insyaallah pasti dikasih. Karena kalau sekedar dikasih, maling juga dikasih, perampok juga dikasih, yang tidak sholat dikasih, yang tidak menyembah Allah dikasih. Karena Allah Maha Pengasih, semuanya dikasih tanpa pilih kasih. Mudah-mudahan kita dikasih sekaligus disayang Allah. Apa yang dikasih menjadikan kita makin disayang Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maha suci Allah, Allah yang Maha Ghafur, yang telah mentakdirkan kita panjang umur hidup di negara Indonesia yang subur makmur. Mudah-mudahan kita diberikan pemimpin yang adil sekaligus menjadi jalan rakyatnya makin makmur, dan semoga negara ini menjadi negara yang badatun thayyibatun rabbun ghafur, dan kita sebagai rakyatnya menjadi rakyat hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-kisah di sebuah negeri entah barantah, hiduplah seseorang yang dikaruniai, dititipi oleh Allah 99 binatang peliharaan, kambing katakanlah begitu, sempurna, tidak ada yang cacat sedikit pun. Nyaris setiap malam yang empunya kambing ini gelisah galau merana atau gegana begitu. Selidik punya selidik, ternyata si empunya kambing ini menginginkan kepemilikannya genap menjadi 100, karena ada satu tetangga yang memiliki satu kambing, padahal kambingnya adalah cacat, tidak sempurna. Orang ini tidak bahagia, gelisah, galau merana, bukan tidak punya harta, padahal dia punya 99, tapi satu yang dia tidak miliki, yaitu tidak adanya syukur di dalam hati. Boleh jadi bukan kurangnya nikmat yang Allah beri, tapi kurangnya syukur di dalam hati, sehingga yang dimiliki tidak sempat kita nikmati karena pikiran kita fokus kepada apa yang belum dipunyai dan iri kepada apa yang orang lain miliki. Tausiah ini memperingatkan diri saya sendiri, dan mudah-mudahan ada manfaatnya jadi bagi ayah bunda, bapak dan ibu, abang kakak semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat populer dalam telinga kita, mudah-mudahan populer dalam amaliyah kegiatan dan hati kita sehari-hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak ada syukur dalam pikiran dan hati kita, insya Allah demikian, dan pasti demikian, maka tidak akan ada bahagia. Karena selalu ada langit di atas langit, selalu ada yang lebih daripada yang lebih. Nabi mensabdakan, jika seseorang diberikan 2 lembah emas, 2 gunung emas, tidak tanggung-tanggung, 2 gunung emas, 2 lembah emas, maka dia akan mencari yang ketiga. Artinya kalau tidak ada syukur, maka akan selalu kurang, karena fokusnya kepada yang belum dimiliki. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang dikaruniai syukur maka terlihat dari tanda-tandanya. Yang pertama, sedikit atau paling tidak sedikit rasa memilikinya. Saya menyampaikan ini bukan berarti saya sudah sempurna, naudzubillah min dzalik. Tapi mudah-mudahan dengan menyampaikan ini
saya ditolong Allah untuk bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan. Ilmu ini sudah diamalkan oleh tukang parkir. Tukang parkir mobilnya banyak, berbagai merek, tidak sombong. Satu-satu diambil sama yang punyanya, tidak sakit hati. Kenapa? Karena merasa titipan, bukan kepemilikan. Siapa yang paling banyak tanahnya di alam dunia ini? Yang ratusan, nggak tau lah, banyak banget. Dulu sebelum ada makhluk di alam dunia ini adalah tanah yang kosong, nggak ada pemiliknya. Lalu hiduplah 1-2 orang mengklaim kepemilikan tanah tersebut. Lalu dibikinlah lembaga BPN, badan yang mengurusi pertanahan itu. Akhirnya diklaimlah milik si A, dibuat sertifikatnya. Padahal sebelumnya tanah itu gak ada yang memiliki. Jadi kita itu aslinya ngaku. Kan kita dulu lahir gak ada yang pas lahir bawa sertifikat tanah, bawa apartemen, gak ada. Rasa sakit itu berbanding dengan kepemilikan. Rasa sakit di hati itu berbanding lurus dengan tingkat kepemilikan. Kenapa handphone yang kita punya lalu hilang, terus sakit di hati? Kenapa? Karena handphone itu sudah masuk di dalam hati, dan tingkat kemelekatan handphone di dalam hati itulah menjadi tingkat rasa sakitnya di dalam hati. Sepatu bagus di kaki, sepatu itu hilang. Kenapa sepatu itu hilang tapi sakitnya di hati? Karena sepatu di kaki tapi masuk ke dalam hati. Mudah-mudahan kita dikaruniai rasa titipan atas apa yang sedang kita miliki saat ini, sehingga mudah-mudahan mengurangi tingkat rasa sakit hati ketika titipan itu diambil oleh Sang Maha Memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak sombong. Kalau saya misalkan dititipi mobil Lamborghini lah, katakanlah begitu. Ya kalau nggak ada Lamborghini lah. Kemudian saya sombong dengan apa yang dititipkan orang kepada saya. Itu kan sesuatu yang memalukan, betul. Kenapa? Saya sombong dengan apa yang dititipkan orang. Karena yang dititipkan itu bukan milik saya. Jadi orang yang benar rasa syukurnya tidak sombong atas apa yang dimiliki, karena pada hakikatnya titipan. Yang bisa saja yang diberikan itu meninggalkan atau kitanya yang meninggal duluan. Yang ketiga, tidak pelit. Kenapa kita pelit? Karena merasa memiliki. Semakin kuat rasa memilikinya, semakin berat dia untuk mengeluarkannya. Tapi kalau benar-benar berupaya sadar atas bahwa yang diberikan adalah titipan, maka insya Allah akan lebih mudah untuk kita mengeluarkannya, membantu orang lain. Insya Allah demikian. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh jadi bukan kurangnya nikmat yang Allah beri, tapi kurangnya syukur di dalam hati, sehingga yang dimiliki tidak sempat kita nikmati karena pikiran kita fokus kepada apa yang belum dimiliki dan iri kepada apa yang orang lain punyai. Bersyukur tidak serta-merta menyelesaikan urusan, tapi bersyukur mensegerakan kebahagiaan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.